Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, lumayan lah ya. Bitcoinnya di angka 68 ribuan dolar. Kayaknya lumayan nih. Kemarin sempat satu di angka 70 ribu dolar gitu ya. Kemarin kayaknya ada kabar gembira ya, The Fed mereka menurunkan suku bunganya, kalau nggak salah 2% bakal jadi ya. Jadi pengumuman kemarin tuh membuat harga Bitcoin dan beberapa market itu kelihatan oke banget gitu ya. Apalagi beberapa meme coin juga, dan lumayan juga tuh pemompaannya. Yes! Untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi belum menentu, masih konsolidasi sideways ini, di Bitget ada yang naik sampai dengan 799%, 500%, 110%, dan banyak sekali beberapa altcoin atau meme coin yang listing baru-baru itu ada di Bitget gitu ya. Oke. Seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin, Bitcoin telah berhasil menguji ulang kelas menengah hitam sebagai dukungan dari angka support mereka 66 ribu dolar yang bergaris hitam ini, yang di garis tengah ini. Kalian bisa lihat bahwa area support dia saat ini ya 66 ribu dolar. Nah, terjadi pembalikan arah dan volatilitas turun apapun di bawah warna hitam adalah wilayah yang bonus. Jadi kayaknya masih kuat nih untuk melakukan sideways. Karena ini kita lihat ya, bahwa sideways ini itu makan waktu beberapa minggu ke depan. Jadi diprediksikan yang warna kuning ini seperti terjadi di tahun 2016 ketika halving yang kedua terjadi di tahun 2016. Mereka melakukan sideways makan waktu sampai beberapa bulan setelah halving. Jadi diprediksikan ini selesai sampai dengan di bulan Agustus atau September tahun 2024 ini, sebelum masuki fase yang warna hijau ini atau fase bulan ini. Begitu juga di tahun 2020, setelah halving yang ketiga di tahun 2020, mereka terjadi sideways setelah halving tersebut, memakan waktu cukup lumayan lama, beberapa bulan setelah halving, dan selesai di bulan September 2020 ya. Kemudian terjadi masuk ke fase bulan market yang puncak tertinggi dia di tahun 2025, kalau nggak salah di bulan Desember ya, di bulan Desember atau di bulan November gitu. Nah, makanya ini diprediksikan tahun 2024 ya, momen buy the dip kayaknya pas-pas aja sebelum masuki fase bulan ini, karena Bitcoin itu masih range rentang buat sideways ini itu di antara 60 ribuan dolar sampai dengan 70 ribuan dolar. Jadi kalau misalkan naik 70 ribu dolar gitu ya, 70-an ribu dolar, tiba-tiba turun langsung ke 60 ribu atau 62 ribu, karena itu masih sideways-nya. Jadi masih wajar-wajar aja gitu ya, karena mereka masih terjadi akumulasi ulang atau sideways di angka-angka tersebut. Karena kalau kita lihat ya, di tahun 2020 aja setelah halving Bitcoin terjadi, penurunannya sampai dengan kurang lebih 20%. Kemudian di tahun ini itu kurang lebih 24% atau 23%-an. Jadi ini masih hal yang wajar ketika mereka bakal terjadi koreksi lagi sampai area supportnya kayaknya masih kuat-kuat aja di angka-angka tersebut. Jadi tinggal tunggu momen-momen buy the dip-nya aja ini kalau ingin melakukan entry-nya tersebut sebelum masuki fase bulan. Jadi kita tinggal tunggu aja, ini menggunakan time frame mingguan aja. Kalau bisa lihat bahwa setelah terjadi penurunan, kenaikan kembali, terjadi reversal, kemudian melakukan sideways berulang-ulang sampai di titik saat ini di fase bulan, beberapa bulan ini, bahwa saat ini sedang mengalami sideways sebelum terjadi fase bulannya tersebut ya. Oke. Datang dari Amerika Serikat. Oke, setelah Donald Trump, kemudian Robert Junior Kennedy atau Robert Kennedy Junior, ini salah satu kandidat calon presiden juga. Nah, ini Joe Biden juga ternyata dalam kampanyenya saat ini mereka sedang dalam pembicaraan untuk menerima sumbangan kripto melalui Coinbase Commerce menurut laporan dari The Block. Nah, makanya kita lihat aja nih ya. Sepertinya beberapa kandidat presiden tersebut menerima dana kampanye melalui aset kripto ya.
Oke, ini ada kabar baik juga bahwa studi yang dilakukan oleh Marathon menunjukkan bahwa Bitcoin atau penambangan Bitcoin dengan metana di TPA itu layak secara ekonomi dan bermanfaat bagi lingkungan. Oke, jadi ini didukung nih. Bitcoin penambangan adalah sebuah kemenangan bagi planet ini dan keuntungan. Nah, dia orang ini nih yang kemarin buat harga Bitcoin salah satunya karena faktor ini juga ya. Hoho. Jadi Ketua Fed Powell dia menyatakan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga ketika mereka memastikan inflasi kembali turun ke 2%. Makanya ini kemarin naiknya lumayan tuh, harga Bitcoin tembus di angka $70.000 dari 66.000, 67.000, cepet banget naiknya, kurang lebih 2 sampai dengan 3% ya dalam waktu sekejap, cepat banget. Nah, ini gara-gara hal ini nih terjadi nih. Makanya kalau lihat di TikTok tuh, kalau lihat si Powell ini naik panggung, naik mimbar, wah, udah ucapan salam aja atau selamat pagi atau bagaimana ucapan dia, ya kayaknya udah kelihatan tuh arahnya kemana gitu. Selain itu juga, nah ini datang dari negara Brazil ya. Oke, 60 juta nasabah di bank terbesar Brazil saat ini mereka dapat mulai membeli Bitcoin dan kripto di bank tersebut. Wah, keren banget ini, udah masuk ke dunia bank di Brazil ini ya. Jadi dengan nasabah 60 juta orang, wow, di sana mereka menerima dan bisa membeli Bitcoin di bank tersebut. Wih. Ya, selanjutnya datang dari Shiba Inu. Oke, kalau kita lihat pergerakan harga hari ini, ya kayaknya kemarin sekejap banget naiknya, tapi masih oke lah ya. Dari si PP juga masih lumayan, tapi sekejap naiknya. Kemudian Shiba juga masih lumayan, walaupun 24 jam terakhir masih naik 2% atau 4%-an. Dan untuk market cap saat ini sekitar 12,9 miliar ya, 12 miliaran, hampir 13 miliar dolar. Jadi cenderung yang tadinya itu 15 miliar dolar turun, dan saat ini peringkat 12. Kalau 15 miliar dolar kayaknya bisa sentuh di angka 0,4-an rupiah lagi ya, 0,45 rupiah, geser dari Toncoin. Tadinya mepet banget masuk ke dalam 10 besar, di bawah dari Dogecoin. Nah, ini udah kegeser lagi, mungkin karena terjadi penurunan dalam beberapa hari terakhir, bahkan 1 minggu terakhir turun Shiba itu 15%, karena cenderung meme coin dalam 1 minggu terakhir ini turun ya. PP turun setelah TH di tanggal 27 Mei kemarin, kemudian terjadi penurunan, begitu juga dengan beberapa meme coin lainnya. Dogecoin lebih berasa 23%-an turunnya, jadi lebih kencang banget turunnya kayaknya. Selain itu juga majalah Forbes telah membahas tentang jadi pembelian by the dip dari Shiba Inu menargetkan di bulan Juni ini sampai dengan akhir Juni, meredisikan naiknya kurang lebih 130%. Ini beberapa analis yang mungkin kita lihat beberapa bulan target mereka tuh di angka 0,004988 atau 0,5-an rupiah ya. Jadi masih oke, masih kita terima untuk target selanjutnya. Karena saat ini masih bertahan di angka 0,35-0,37 rupiah. Jadi kalau misalkan 100%-an berarti 0,6-an rupiah lah ya. Masih oke lah ya, masih bisa kita terima gitu ya. Ketika memang harga Bitcoin sudah masuki fase bulan di beberapa bulan ke depan. Selain itu juga, tingkat pembakaran Shiba Inu itu meningkat drastis. Bahkan dalam waktu 24 jam terakhir, mereka sudah melakukan pembakaran sekitar 2.834% untuk rate-nya. Dan jika di dalam Shiba Inu dalam bentuk 2 Shiba Inu, 225 jutaan Shiba Inu. Selain itu juga, Dextool mereka telah menambahkan dukungan terhadap Shiba Inu Dex atau Shiba Swap di platform mereka. Hal tersebut juga dilaporkan dari Twitter mereka, dan Shiba Swap Dex mereka sudah terintegrasi secara langsung dengan Dextool. Nah, di sini juga mereka memperingatkan beberapa komunitas tentang adanya yang mengatasnamakan Shiba Inu atau yang melakukan klik-klik airdrop dan lain sebagainya, itu tidak ada, jadi itu dikatakan scam. Dan di sini harus hati-hati karena banyak sekali beberapa wallet yang mengatasnamakan dari Shiba Inu. Mereka sudah jelaskan di komunitas juga ya. Tidak hanya itu, petisi tentang Shiba Inu ETF yang mana ini digaungkan oleh komunitas agar Grayscale tersebut itu menambahkan Shiba Inu ETF dan mengajukannya. Karena Bitcoin dan Ethereum ETF kan udah, jadi ini ada wacana Shiba Inu ETF, dan mereka mengajukan beberapa petisi dengan 10.000 tanda tangan, dan ini sedikit lagi sih. Nah, apakah didengar oleh Grayscale? Kita lihat aja ya, kita tunggu aja ini ya. Karena ini komunitas yang melakukan hal tersebut ya. Oke, semoga saja halnya positif. Nah, kita lihat aja, karena beberapa koin besar kayaknya belum sih ya, belum kelihatan ya. Baru Ethereum aja sama Bitcoin, ya wajar Bitcoin dan Ethereum ya.
Yang wacana selanjutnya itu adalah dari Solana, kemudian XRP, kemudian beberapa altcoin kayaknya bisa menyusul, mungkin kita lihat aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.